يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bagaimana kita ketahui bahwa di pandemi ini menimbulkan banyak sekali masalah, termasuk juga mungkin menimbulkan masalah psikologi atau masalah kejiwaan yang menimpa umat manusia secara umum dan juga mungkin umat Islam secara skup lebih khusus. Nah, lantas bagaimana Islam memandang hal ini, bagaimana mungkin juga solusi dan juga pandangannya dari sisi ruqyah syariah. Untuk lebih jelasnya kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Dr. Andes Lukman Hakim. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu wa lahu 'ala kulli syai'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Para pemirsa channel Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu sehat walafiat lahir dan batin, sehingga dapat melakukan aktivitas, termasuk di dalamnya adalah kita dapat mengikuti kajian malam hari ini. Salawat dan salam semoga Allah aturkan, semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya, serta umatnya yang senantiasa kokoh, kekeh dan kukuh di dalam mendakwakan syariat sampai akhir zaman. Para pemirsa channel Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini adalah tentang langkah-langkah menghadapi gangguan dari dampak virus yang kaitannya dengan urusan psikologi kita. Ternyata bahwa dampak dari virus corona atau COVID-19 ini sangat-sangat besar. Itu bisa dilakukan, itu bisa terjadi ya, di hampir seluruh belahan dunia. Bahkan negara yang katanya adidaya, Amerika Serikat, dan juga negara-negara besar seperti Italia, kemudian Cina dan sebagainya, juga mengalami hal seperti ini. Akan tetapi hal-hal seperti ini bagi kita umat Islam adalah sesuatu yang memang menjadi sunatullah, bahwa hidup itu memang kapanpun, dimanapun senantiasa ada ujian. Adapun dampak yang secara psikologis ini sangat-sangat besar. Mungkin kaitannya dengan ekonomi yang efek ke dampak psikologi, bahkan berita yang terbaru itu bahwa dampak ekonomi dari COVID-19 ini di Indonesia kurang lebih sekitar 3 juta orang di PHK. Kalau menurut penelitian Kadin, data yang ada di Kadin, itu 6 juta orang, sebagian ada di PHK, sebagian dirumahkan. Dan itu merata begitu. Kita sendiri kepada Allah, kebetulan Allah takdirkan kita ngajar di beberapa warung begitu ya, warung grup namanya, yang usahanya cukup besar, punya 100 outlet di seluruh Indonesia. Itu juga kena dampak. Bahkan kita sering silaturahim, kita pergi ke mana saja, isinya cuma orang itu sambat, cuma orang itu mengeluh dan sebagainya.
Dan ini memang sangat-sangat memukul. Dan kita sering beberapa saat ini, bahkan di masa pandemi kemarin, kita juga membantu saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, itu ruqyah online begitu, karena kena dampak daripada corona. Bahkan kemarin ada seorang pasien dari Pasuruan, karena dia sudah di PHK, sudah dirumahkan dari tempat kerjanya, sedih, akhirnya dia tertawa sendiri, menangis sendiri, sehingga istrinya takut, sedih, keluarganya, akhirnya dibawa ke kita. Alhamdulillah kita bantu dan pertolongan Allah, mendapatkan pencerahan dan Allah kasih kesembuhan. Ada seorang ibu-ibu aktivis dakwah juga yang ada di lingkungan kita di Malang Raya. Itu juga awal-awal COVID datang, dia juga begitu bingung efeknya, sehingga tidak bisa tidur karena takut dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa tidur, kemudian depresi. Kemudian kita beberapa hari yang lalu juga begitu, ketemu orang yang intinya adalah karena kesulitan ekonomi, sehingga dia stres, akhirnya dia kesulitan tidur, dan akhirnya dia juga bingung, sehingga sampai dia itu muncul perasaan was-was ini. Saudara kami yang ada di Jawa Tengah kemarin begitu. Ini sebagian. Kenapa hal-hal ini bisa terjadi kepada siapapun? Nah, karena yang pertama itu untuk solusi langkah-langkah supaya kita tidak sampai seperti itu, bahwa kita yang pertama adalah dikuatkan akidahnya. Ya. Jadi akidah ini memegang peranan kuat di dalam menghadapi kehidupan. Pada waktu kita bisa mensikapi dengan sikap yang benar, apa itu COVID, apa itu Corona dalam perspektif agama. Oh, ternyata bahwa Corona itu, virus Corona itu adalah makhluk Allah, hamba Allah juga. Apa tugasnya? Semua yang ada di dunia ini, di jagat raya ini, semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semuanya bertasbih. Kemudian virus itu ditugaskan apa? Dan mengenai siapa? Virus itu akan mengenai orang-orang yang memang Allah sudah takdirkan. Jadi kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan bisa mengenai kita. Walaupun kita secara syariat tetap harus menjaga kesehatan, harus tetap kita menjaga jarak, harus tetap mungkin kita di tempat tertentu kita pakai masker dan sebagainya. Itu secara syariat harus kita penuhi. Akan tetapi itu semua tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tidak akan mengenai kita. Karena kalau urusan mati, maaf, itu siapapun walaupun tidak kena COVID-19 juga bisa mati. Bahkan orang sehat walafiat pun juga bisa mati. Jadi harus dipahami. Nah, pada waktu kita mindset berpikir kita benar tentang itu apa COVID dan sebagainya, sehingga kita tidak akan takut dan kita akan menghadapinya dengan sikap yang ya cukup gitu, tidak lebih. Karena pada waktu lebih ketakutan, nah ini pada waktu ketakutan, apalagi secara ekonomi sudah digoncang dan sebagainya, mau bayar SPP susah, mau daftarkan mahasiswa anaknya untuk kuliah susah, terus itu bergejolak, akhirnya kita stres. Di situ potensi-potensi gangguan jin itu akan masuk. Jin itu akan masuk biasanya lewat syahwat dan syubhat, juga lewat takut-takut yang berlebih, sedih-sedih yang berlebih, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana langkah berikutnya? Bahwa kita apapun yang terjadi ini, kita pada waktu di dalam hidup itu kita punya qudwah hasanah, contoh yang terbaik.
itu dalam menghadapi apapun kita akan kuat. Bahwa qudwah hasanah kita tidak ada lagi yang terbagus, yang terbaik kecuali Rasulullah SAW. Jadi kalau urusan lapar, urusan kekurangan, itu Rasulullah malah lebih dari kita. Rasulullah pada waktu dakwah di Mekah, karena kafir Quraisy sudah kehabisan akal, ini bagaimana dakwah Muhammad kok terus begini, ya, dengan seperti ini Rasulullah Muhammad masih saja berdakwah sampai Rasulullah akhirnya diboikot, yaitu Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Dalam kitab Daulah itu ceritakan Rasulullah diboikot berapa? Kurang lebih 3 tahun. Ini kita sudah baru berapa bulan ini? Insyaallah 3 tahun tidak boleh mengadakan hubungan yang kaitannya dengan nikah, dengan urusan ekonomi, dengan memberi, sampai Rasulullah dan para sahabat itu tidur sampai sembunyi di pojok-pojok pegunungan, di sela-sela pergunungan, ya, sampai seperti itu. Begitu Rasulullah selama 3 tahun. Nah, pada waktu kita, ternyata Rasul kita Muhammad SAW, qudwah hasanah kita, Masya Allah pernah seperti itu. Sehingga pada waktu kita punya figur contoh, insya Allah kita tidak gampang terlalu rapuh. Pada waktu kita secara psikologi tidak gampang rapuh. Oh, Rasulullah seperti itu, kita akan kuat. Sehingga walaupun di musim pandemi seperti ini, insya Allah kita akan senantiasa sabar. Yang berikutnya, bahwa ini semua adalah kalau menimpa kita umat Islam, itu adalah musibah. Dan sikap kita apabila ada musibah, jawabnya adalah dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi kita akan diuji oleh Allah, pasti akan diuji oleh Allah. Dengan apa? Adalah bisyai'in minal khauf, ada rasa ketakutan. Jangan-jangan nanti saya seperti ini, jangan-jangan suami saya di PHK, jangan-jangan apa saya tidak bisa nyekolahkan anak saya, jangan-jangan ini anak-anak saya nanti pada waktu sekolah, pada waktu kuliah terputus di jalan. Nah, jangan-jangan ini adalah bisyai'in minal khauf, sebagian kecil dari rasa takut. Minal khaufi wal ju', kemudian kelaparan, wathamarat juga panen yang gagal dan sebagainya. Tapi orang muslim yang terbaik pada waktu ada musibah, jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dalam suatu hadis, ini saya bacakan, qalat Ummi Salamah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ummi Salamah Rasulullah pernah berkata pernah aku mendengar Rasulullah, ya, barang siapa yang berkata, ma min abdin tusibu musibatun fayaqulu, apabila dia mendapat musibah kok dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian apa dilanjutkan doa berikutnya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, selamatkanlah aku dari musibah dan gantilah untukku ya Allah khairan minha, dari apa ini yang lebih baik ya Allah, minha, dari semua musibah ini, ya, kecuali oleh Allah akan diganti, ya, diganti oleh Allah dengan apa? Dengan keadaan yang lebih baik. Jadi sikap kita sebagai muslim seperti itu. Jadi sambat, sedih, nelongso, itu pada waktu itu terukur, itu adalah manusiawi. Tapi kalau sedihnya berlarut-larut, bahkan sampai nangis dan sebagainya, apalagi sampai tertawa sendiri, ini sudah masalah.
Kalau kita kena musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jadi pada waktu ada seperti ini mindset kita, apa? Oh, Allah lagi memuji saya yakin pasti nanti Allah akan mengganti rezeki saya keadaan seperti ini dengan yang lebih baik. Nah, pada waktu kita khusnudon sama Allah, hati kita tenang dan kita tidak akan kena stres, depresi, sehingga di musim seperti ini kita masih bisa ketawa, bisa seperti ini dan sebagainya. Terus berikutnya solusinya adalah bahwa di musim seperti ini banyak-banyaklah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang Allah telah wajibkan, seperti usahakan sholat jamaah, usahakan senantiasa zikir, usahakan banyak-banyak istighfar, karena dari zikir-zikir, dari doa-doa kita itu apa? Efek psikologinya kepada kita akan tenang. Masa kita masih ragu dengan jaminan Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hatimu pasti tenang. Hatimu pasti tenang. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku, zikir kepada aku. Ya, aktifin zikir kepada aku. Banyak zikir. Pada waktu kita ingat sama Allah, maka Allah ingat kepada kita. Ingat, kalau teman kita ingat kepada kita, paling diingat saja. Tetapi kalau Allah ingat kepada kita, Allah mengingat kita. Apa yang diberikan? Allah kasih rahmatnya, Allah kasih pertolongannya, Allah kasih solusi, Allah kasih ketenangan di hati kita. Bukankah yang memberikan ketenangan itu Allah? Walladzi ja'ala sakinatan fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan di hati orang-orang yang mukmin. Oleh karena itu, sampai-sampai Rasulullah itu heran, ya. Aku takjub terhadap permasalahan muslim itu. Orang muslim itu mengherankan, kata Rasulullah. Kenapa? Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Tetapi kalau diberi musibah, dia bersabar. Masya Allah. Ya, jadi seperti ini memang manusia itu pada fitrahnya memang senang menggerutu, senang ngersuloh. Ya, biasa sambat itu biasa. Asal itu tetap terukur. Kata Allah, khuliqal insanu khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu serba keluh kesah. Ya, serba keluh kesah. Tidak sambat. Alhamdulillah, ini anak saya sudah kuliah. Alhamdulillah, bahagia semua. Setelah itu mau lulus, bingung lagi mikir pekerjaan. Sambat lagi. Kemudian setelah lulus kuliah, bingung mikir urusan jodoh dan sebagainya. Itulah manusia. Kecuali orang-orang yang menegakkan sholat, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, tidak akan sering sambat. Coba ingat lagi kita, ya, manusia itu kadang-kadang kurang jujur. Ya, makanya sama Allah sering diingatkan dalam surat Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Coba, kita ada pandemi ini sudah berapa bulan? Insya Allah kurang lebih 3-4 bulan. Sedangkan nikmat Allah yang sudah berapa tahun kita kerja, kita didik anak, nyekolahkan anak, sudah lancar-lancar saja. Kenapa pada waktu seperti ini kita sudah oleng, bahkan menggerutu, bahkan ngersuloh, bahkan banyak hal kadang menyalah-nyalahkan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian yang berikutnya adalah solusinya, kita dekatlah, sering silaturahim ke teman kita, ke guru kita, orang yang kalau kita dekat sama beliau bisa memberikan solusi. Makanya salah satu tombol hati itu adalah kumpulana wong kang soleh wa khulata'us shalihin. Kumpul dengan orang-orang yang baik, para ustadz, para guru, para kiai, yang mana kalau beliau diajak ngomong akan kasih solusi, akan kasih penyejukan, sehingga sekian persen dari hal-hal yang bikin gak nyaman di kehidupan kita pulang
akan membawa ketenangan. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu pendengar dari channel Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin masih ada yang waktu yang bisa kita sampaikan? Masih ada, Ustaz. Iya. Nah, kemudian supaya kita kalau memang ini bisa teratasi dengan ketaatan, dengan kita teratasi dengan zikir, kita bisa teratasi dengan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa seperti ini sudah cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau belum, kemudian kita sedih yang berlebih, istri kita nangis, atau suami kita itu sampai frustasi dan lain sebagainya. Solusi apa yang kita berikan? Solusinya adalah kita usahakan kita ruqyah mandiri. Ya, jadi Islam itu komplit. Bagaimana ruqyah mandiri? Biasanya dalam kajian ruqyah itu tema-tema sedih itu cenderung di dada. Biasanya di dada tenang, resah, gelisah, cemas, was-was, takut. Ini cenderung di dada. Ya, jadi cenderung di dada. Itu. Nah, makanya kalau sudah seperti ini kadang-kadang sudah tidak terukur, suami gampang marah, istri kurang sabar dan sebagainya sampai marah-marah. Nah, tema-tema marah itu biasanya dalam kajian ruqyahnya biasanya tema dada sebelah kiri. Itu biasanya marah. Kalau kita marah itu cenderung unsur jinnya itu ada di dada sebelah kiri. Apalagi sudah marah, gampang tersinggung lagi. Ayo di istighfar, gampangnya minta ampun sama Allah, banyak zikir. Apa? Waduh, udah. Kalau diajak ngomong sudah pembawaannya kan gas terus seperti ini. Sensi sekali, itu cenderung di telinga, ya, gangguannya di telinga. Nah, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, ayat-ayat ruqyah itu banyak sekali. Tapi kalau kaitannya dengan urusan psikologi, perasaan, itu biasanya yang kita gunakan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan tentang hati, tentang perasaan, tentang dada. Apa itu? Yaitu surat Al-Insyirah. Nah, kita insya Allah banyak hafal. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, sambil di ini. Nah, diginikan ya Allah. Ada yang sedih, Allah yang menolong ini, ya diginikan. Nah, syukur-syukur kalau sudah sampai, apalagi sampai ngefek ke dada sesak, coba diginikan. Alam nasrah laka sadrak. Nah, pada waktu seperti itu, nanti kalau memang ada gangguan yang kaitannya memang dengan urusan jin yang bikin hati kita semakin sedih, kurang ikhlas, tidak ridho karena dipicu dengan itu, insya Allah nanti kita seakan mungkin terasa bisa panas, bisa pusing, bisa mual, serta itu kita bisa batuk-batuk, insya Allah lebih nyaman. Dan kalau kaitannya dengan ketakutan yang berlebih, jangan-jangan ini suami saya malah dikeluarkan dari tempat kerja, jangan, waduh, was-was. Baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Diulang-ulang, insya Allah. Nanti kalau sudah seperti itu, biasanya ada dada agak panas atau pusing atau mual atau apa. Sudah, setelah itu bisa sendawa, mungkin bisa batuk, bahkan muntah, insya Allah akan lebih nyaman seperti itu. Hadirin, Masya Allah, para pemirsa di channel Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah, itu sekilas mungkin nanti ada yang ditanyakan kaitannya dengan ini dan sebagainya. Karena ini adalah sangat-sangat penting juga untuk istri kita, anak kita, atau saudara kita. Seperti itu. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.